Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi di Jepang? Dari yang kudengar, Sekutu telah mengebom Jepang di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta, pukul 8 malam. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Berarti negeri kita sekarang dalam keadaan vacuum of power. Benar, demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah ini. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Jika begitu, kita harus memberikan tugas. Wikana dan Khairul, kalian pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan menyiapkan anggota lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 10 malam. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang leherku, seretlah aku ke pojok itu sekarang, dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak harus menunggu esok hari. Tapi ini saat tepat, Bung. Jepang sudah kalah melawan sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang bahkan sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Cobalah perlihatkan kepadaku, mana kekuatan yang telah kau perhitungkan itu? Apa yang kau lakukan untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak laki-laki apabila terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan negeri kita? Coba bayangkan bagaimana cara kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk memikirkan dengan matang. Bagaimana jika nanti berantakan semua? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno ikut dengan kami untuk menuju ke tempat pengasingan. Ah, tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud? Kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Baiknya, Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka.
Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Soebardjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Mau, saya tidak tahu, Bung. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Setelah kami akan menunjukkan tempatnya di rekan TikTok. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baik kalau begitu. Baiklah. Nah, jelaskan sekalian, mengapa saudara sekalian membawa kami? Maafkan atas kelancangan kami, Bung. Ini Denik sama anak-anak. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari ini sudah saya katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tapi kita semua berpendapat, mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu sidang PPKI? Kalau kita bisa bangkit dengan kekuatan sendiri, PPKI itu mendengar Jepang, Bu. Kami ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Bagaimana bila perkataan Jepang terhadap kemerdekaan bangsa kita hanya sebagai janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang masanya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin, tidak perlu ada ketegangan. Tapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Itu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno. Syukurlah jika kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusan? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakan? Saya bagaimana jika besok? Masukkan pemuda di Jakarta sudah berubah. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi kita untuk mendeklarasikan kemerdekaan? Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam. Kami ingin menjanjikan untuk membicarakan rencana kemerdekaan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya sangat turut bergembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi untuk istirahat. Terima kasih Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan muda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita tadi sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana Ibu? Jadi, adakah pendapat dari kalian untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang ke sini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana dengan Bung Karno? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Saya juga punya usul. Yang menandatangani cukup 2 orang saja. Anda dan Hatta sebagai wakil Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin semua? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah baik-baik teks ini. Baik, Bu.
Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu sudah menemani saya di saat sangat menguras pikiran saya. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberi jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ampun Bu, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih, apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide, kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih, bagaimana? Ide yang bagus. Bendera pusaka Sang Saka dan warnanya merah putih. Berarti Sang Saka Merah Putih, brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Sesaat sebelum upacara dimulai. Kalian jaga baik-baik bendera. Kalian memutuskan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah ini. Kita akan kewajiban. Saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia